Oleh karena itu Kristus itu final dan tidak ada yang lain sesudah dia. Dan Kristus mengatakan sesudah dirinya tidak ada nabi lagi. Kalau ada, itu palsu. Kalau ada, itu palsu. Kalau ada, itu palsu. Salam teman-teman, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Doa dan harapan saya semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Ya, saudara, cuplikan video di depan tadi adalah khutbah atau kesaksian yang menurut saya sangat luar biasa dari seorang bapak yang beliau ini dulunya beragama seberang, tetapi karena beliau ini menemukan kebenaran di dalam Alkitab sehingga dia memilih untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, menurut saya bapak ini cukup cerdas dan berani dia teman-teman. Ya, dia mengatakan dengan jujur dan berani beritakan ayat-ayat emas di dalam Alkitab. Dan dia juga menegaskan dan katakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan dia juga katakan teman-teman, hanya Yesus satu-satunya nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi yang lain. Jadi kalau ada nabi yang datang setelah Yesus, maka itu tidak diakui atau itu dikatakan palsu. Kata bapak tua ini teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, menurut saya ayat-ayat yang dibagikan oleh bapak ini membungkam para polemikus Islam, ya, yang selama ini menuduh bahwasannya Yesus itu hanyalah nabi biasa, bukan Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, mari kita sama-sama saksikan video yang diupload oleh saudara kita yang ada berikut ini. Mungkin ini mengejutkan bagi beberapa orang, tetapi saudara, ini adalah kenyataan. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Maka pada zaman akhir ini apa? Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Bukan perantara nabi lagi, masa nabi sudah selesai. Berarti Yesus adalah pernyataan diri Allah yang paling akhir, paling puncak, yang melaluinya Allah menyatakan dirinya pada kita manusia. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah, yaitu firman-Nya Allah yang satu-satunya itu. Terus yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Ialah yang menyatakan. Yang menyatakan Allah yang tersembunyi, yang gaib itu hanya satu, yaitu firman-Nya yang telah jadi manusia ini. Di luar itu orang tidak akan kenal Bapa ini. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab apa? Dia wahyu Allah terpuncak, dia akhir. Makanya kita tidak menunggu nabi lagi. Sesudah Yesus. Dulu pada abad keempat ada seorang yang bernama Mani atau Manes, orang Persia. Dia mengatakan bahwa dia adalah meterai segala nabi. Kenapa? Ya Buddha, ya Krishna, ya Konghucu, ya Yesus itu berinkarnasi dalam dia. Jadi semua kenabian ini dipenuhi di dalam dia. Ajaran yang sama yang diajarkan oleh Mirza Ghulam Ahmad, pendiri aliran Ahmadiyah dari Pakistan. Dialah Krishna, dialah Buddha, dialah Kristus. Tapi terlambat. Siapapun yang mengatakan dirinya meterai segala nabi, arti nabi terakhir, terlambat. Meterai itu sudah diberikan pada Yesus. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat biasa, Terus, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada yang berkah, itu ya, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Meterai kepada Yesus, bukan yang lain. Kalau orang-orang sesudah Yesus mengaku dirinya meterai segala nabi, terlambat kan? Sebab Yesus yang telah diberi meterai. Maksudnya apa? Kalau ada surat penting dari pemerintah, ada meterainya, bisa ditambah nggak di dalamnya, di bawahnya? Ya udah selesai. Meterai kenabian, meterai pewahyuan, meterai kebenaran itu sudah diberikan pada anak manusia ini, pada Yesus Kristus. Berarti Yesuslah wahyu pamungkas. Yesuslah penyataan terpuncak dari Allah itu. Tak seorang pun melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itulah yang menyatakan, bukan yang lain. Jelas ini ya.
Nah, untuk sampai kepada dia sebagai wahyu terakhir, ada proses tadi kan, berulang kali dan dalam berbagai cara. Nah, inilah yang sedang kita pelajari ini, berulang kalinya dan berbagai caranya ini. Minggu lalu kita telah belajar tentang Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana Allah menjanjikan bahwa akan ada anaknya, keturunannya, yang akan menjadi berkat bagi semua manusia. Kita baca di dalam Kejadian pasal 22 ayat 18. Oleh keturunan mulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Oleh keturunan mulah semua bangsa di bumi mendapat berkat. Kata keturunan ini dalam bahasa Ibrani-nya Zerah, bukan Zeraim. Kalau Zeraim artinya keturunan. Oleh Zerah mulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Berarti hanya ada satu keturunan Abraham nanti yang akan menjadi berkat bagi manusia. Itu diterangkan dalam Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Kan? Terus? Seolah-olah masih banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Nah, berarti yang dijanjikan pada Abraham adalah Kristus. Dijanjikan pada Ishak adalah Kristus. Dijanjikan pada Yakub adalah Kristus. Kristus adalah penggenapan semua janji-janji dan wahyu-wahyu dan firman-firman yang diberikan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Jelas ya? Oleh karena itu Kristus itu final dan tidak ada yang lain sesudah dia. Dan Kristus mengatakan sesudah dirinya tidak ada nabi lagi. Kalau ada, itu palsu. Kita baca Matius 24 ayatnya yang ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Iya, maka muncul nabi-nabi palsu. Siapapun yang mengaku nabi sesudah Yesus, semuanya itu kata. Sebab kenabian sudah dimeteraikan pada Yesus tadi. Kita tidak menunggu nabi yang lain. Sebab sudah datang puncaknya kok. Nunggu siapa lagi? Anda boleh ngaku nabi siapa-siapa, tapi buktikan. Buktinya apa? Orang itu bisa mati enggak? Ya. Padahal rumah dosa adalah maut. Jadi kalau dia bisa mati, berarti dia masih dibelenggu oleh dosa. Kalau dia sendiri sebagai manusia yang dibelenggu dosa, gimana bisa melepaskan dosa orang lain? Kecuali kalau dia mati dan bisa bangkit lagi dan tidak mati lagi seterusnya. Kalau dia memang mati lalu bangkit lagi, tidak mati, berarti dialah yang mengalahkan kematian sekaligus mengalahkan penyebab kematian, yaitu dosa. Nah, di dunia dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada orang begitu, cuma satu, namanya Yesus. Jadi ini bukan jual kecap ya, ini fakta sejarah, karena kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh murid-muridnya. Sejarah juga mengatakan begitu yang di luar Alkitab. Flavius Josephus, seorang sarjana Yahudi, ahli sejarah Yahudi yang anti Kristen, juga mengatakan Yesus bangkit. Banyak data-data sejarah di luar Alkitab yang menyungguhkan fakta bahwa Yesus bangkit, mati dan dibangkitkan, dihukum pada zamannya Pontius Pilatus. Makanya dalam pengakuan iman dikatakan apa? Demi yang untuk keselamatan kita telah disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kenapa namun disebutkan? Untuk menunjukkan ini bukan dongeng dan ini bukan fiksi. Ini ada sejarah, karena tokoh sejarah ini memang ada, dimasukkan di situ. Jadi tidak percuma nama Pontius Pilatus dimasukkan dalam pengakuan iman itu untuk mengingatkan pada kita, iman Kristen itu bukan dongeng. Iman Kristen itu bukan mitos. Kita berhadapan dengan sejarah ini yang bisa diverifikasi di dalam sejarah. Jelas ini. Makanya Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan di dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah yang bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sesudah bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa atas dia. Kalau mau tidak berkuasa atas dia, penyebab maut yaitu dosa juga telah dikalahkan. Oleh karena itu hanya dia yang dapat menyelamatkan, karena dia telah mengalahkan dosa melalui kebangkitannya. Wow, luar biasa kan teman-teman? Firman yang disampaikan oleh Bapak ini sangat luar biasa. Ayat-ayat emas yang disampaikan oleh Bapak ini sangat-sangat memberkati kita. Semoga semakin banyak orang-orang yang
belum mengenal dan percaya kepada Yesus, menyaksikan video ini dan mereka mulai sadar dan kembali ke jalan yang benar, yaitu percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum kita akhiri video ini teman-teman, saya mau membagikan bagi kita semua ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa yang terambil dalam Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dan Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ada juga di Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dan Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dan juga di Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya teman-teman sekalian, demikian firman Tuhan yang saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat dan semakin menguatkan iman kita ya teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.